Tak ada yang menyangka, hubungan antara seorang janda cantik pemilik warung dengan menantunya sendiri bisa berubah menjadi aib besar yang mengguncang satu kampung. Semua bermula dari niat tulus ingin membantu, namun berakhir dengan tangis, penyesalan, dan rahasia yang nyaris menghancurkan dua keluarga sekaligus. Halo sahabat kisah mantap malam, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diberkahi rezeki yang halal, dan dijauhkan dari segala kesedihan. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar kalau kisah ini menyentuh hati kalian. Cerita ini berasal dari kisah nyata di sebuah desa kecil di Banyumas, Jawa Tengah, tentang seorang mertua janda cantik yang harus menanggung aib karena cinta dan kesepian. Mari kita mulai. Di tepi jalan yang membelah persawahan luas di Banyumas, berdirilah sebuah warung kecil dari papan kayu. Warung itu milik Burani, seorang janda berusia 43 tahun yang terkenal ramah dan masih terlihat muda. Wajahnya lembut, kulitnya masih terawat, dan senyumnya selalu menenangkan siapapun yang datang membeli kopi atau gorengan di situ. Burani sudah 5 tahun menjanda sejak suaminya meninggal karena kecelakaan di kebun. Ia hidup sederhana, hanya mengandalkan warung kecil itu untuk menyambung hidup. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyiapkan kopi, dan menggoreng tempe untuk pelanggan yang mayoritas para buruh tani dan tukang ojek. Anaknya satu-satunya, Sinta, menikah muda dengan pria bernama Rifki, seorang pemuda berusia 26 tahun. Awalnya Burani bersyukur, Sinta menemukan suami yang rajin, sopan, dan tanggung jawab. Tapi siapa sangka, waktu justru menulis kisah berbeda. Sinta dan Rifki tinggal di rumah kontrakan sederhana tak jauh dari warung Burani. Karena ekonomi sulit, Rifki kerap membantu di warung sang mertua. Katanya, sambil menunggu panggilan kerja di proyek bangunan. Hari demi hari, mereka makin sering bertemu. Kadang hanya berbicara soal bahan belanja, kadang bercanda ringan soal pelanggan. Tak ada yang aneh di awal. Tapi, siapa sangka, dari kebersamaan yang sederhana, hati manusia bisa tergelincir tanpa sadar. Suatu sore yang hujan rintik, Burani menutup warung lebih cepat. Rifki datang membantu membereskan kursi plastik dan meja kayu. Pakaian mereka basah oleh hujan. Burani menggigil, dan Rifki tanpa pikir panjang menyelimuti bahunya dengan jaket. Detik itu, tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, campuran iba, rindu, dan kesepian. Burani menunduk, mencoba menghindari tatapan menantunya. Tapi Rifki justru berkata lirih, "Ibu nggak usah kerja sendirian terus. Biar aku bantu setiap hari. Aku nggak mau ibu capek." Ucapan sederhana itu menancap di hati Burani. Sudah lama tak ada laki-laki yang peduli padanya seperti itu. Malam itu, Burani sulit tidur. Bayangan wajah Rifki muncul di benaknya, menimbulkan rasa bersalah yang ia lawan dengan doa panjang. Namun, hari-hari berikutnya justru semakin membuat keduanya dekat. Ketika Sinta sakit dan pulang ke rumah orang tuanya di luar kota selama seminggu, Rifki tetap datang ke warung membantu Burani. Mereka makan bersama, tertawa kecil, hingga larut malam. Dan di satu malam yang tak seharusnya terjadi, batas antara kasih sayang dan kesepian akhirnya lenyap. Malam itu udara dingin. Angin bertiup dari arah persawahan, membuat lampu-lampu warung bergoyang perlahan. Burani baru saja menutup pintu warung ketika mendengar langkah kaki dari belakang. "Bu, saya bantu bawain galon ke dapur ya." Suara Rifki terdengar lirih, tapi tulus. Burani menoleh, tersenyum kecil. "Udah malam, Ki. Ibu bisa sendiri. Kamu pulang aja." "Tapi hujan masih turun, Bu. Lagian rumah juga searah. Nanti sekalian bareng."
Ia menuruti. Dalam hati, Burani merasa ada kenyamanan yang aneh. Entah karena kesepian, atau karena perhatian kecil dari menantunya sendiri. Perasaan itu ia lawan. Tapi semakin kuat justru semakin sulit dihindari. Setelah galon selesai dibawa, mereka duduk di dapur. Hujan turun makin deras. Suara petir sesekali menyambar dari jauh. "Ki," suara Burani pelan. "Kamu jangan sering kesini sendirian gini. Nanti orang-orang ngomong." Rifki hanya menunduk. "Saya cuma kasihan sama ibu. Ibu sendirian terus. Saya nggak niat apa-apa." Keheningan panjang menyelimuti dapur itu. Hanya suara hujan dan deru napas yang terasa. Burani memalingkan wajah, tapi Rifki menatapnya lekat. Dalam tatapan itu, ada rasa sayang yang sulit diartikan. Bukan rasa seorang menantu pada mertua, tapi rasa yang lebih dalam dari itu. "Ibu, kalau aja keadaan beda, mungkin saya pengen jagain ibu selamanya," ucap Rifki lirih. Kata-kata itu menembus jantung Burani seperti petir. Ia terdiam. Matanya memanas, bukan karena marah, tapi karena perasaan yang tak seharusnya tumbuh. "Saya tahu, Bu, tapi perasaan gak bisa saya hentikan." Hujan makin deras. Suasana malam jadi saksi dua jiwa yang sama-sama terluka. Satu oleh kesepian, satu oleh kegelisahan hidup. Dalam keheningan itu, Rifki akhirnya mendekati Burani dari belakang dan memeluknya. Burani tak kuasa menahan karena antara rindu sentuhan dan rasa bersalah. Akhirnya Rifki melepas baju Burani dengan sentuhan yang halus sehingga Burani menikmatinya. Mereka saling bercumbu mesra dan Rifki melepaskan baju Burani, begitupun sebaliknya. Akhirnya mereka saling menyelimuti tubuh mereka di meja dapur rumahnya Burani. Burani sangat menikmati sampai nahan mendesah pelan-pelan supaya tetangga tidak dengar. Mereka terus bercinta. Perasaan nafsu mereka melebur jadi 1 sampai 2 jam yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Burani merasa bersalah, tapi juga tak kuasa menolak. Ia hanya manusia biasa, yang terlalu lama menahan rindu akan kasih sayang. Rifki pun kehilangan kendali antara hormat dan cinta. Malam itu, sebuah batas akhirnya dilanggar. Tak ada kata, tak ada rencana. Yang tersisa hanya diam dan kenikmatan setelah semuanya terjadi. Rifki menunduk dalam-dalam, sementara Burani duduk menatap lantai dengan tubuh gemetar. Ia tahu dosa telah menodai rumahnya sendiri. "Ki, jangan bilang siapa-siapa. Tolong," bisiknya nyaris tak terdengar. Rifki mengangguk pelan. Wajahnya pucat. "Saya janji, Bu, saya janji." Malam itu menjadi rahasia yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Tapi rahasia sekelam itu tak akan pernah bisa terkubur selamanya. Waktu berjalan, namun bayangan malam itu terus menghantui keduanya. Beberapa minggu kemudian, Burani mulai merasa aneh. Badannya lemas, mual di pagi hari, dan cepat lelah. Ia berpikir mungkin hanya masuk angin. Tapi saat ia memeriksakan diri ke bidan desa, kabar yang didengarnya membuat lututnya hampir tak sanggup menahan tubuhnya. "Selamat ya, Burani. Ibu positif hamil." Bidan itu tersenyum tanpa tahu bahwa kalimat sederhana itu justru menghancurkan dunia seseorang. Burani pulang dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap cermin di rumah kecilnya, menatap bayangan dirinya sendiri yang kini hancur oleh dosa dan rasa takut. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Suaranya bergetar, air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan, tapi suasana hati Burani tak lagi tenang seperti dulu. Sejak kabar itu, hidupnya seakan tak punya arah. Setiap kali memandang ke kaca, ia melihat wajah yang tak ia kenali, lelah, pucat, dan penuh ketakutan.
Ia tak tahu harus bagaimana. Ia tak mungkin menceritakan hal itu kepada siapapun, apalagi kepada anaknya sendiri, Sinta. Namun, waktu tak bisa dibohongi. Hari demi hari, tubuhnya mulai berubah. Warung yang dulu selalu ramai kini sering tutup. Ia mudah lelah. Wajahnya tampak murung. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik di belakangnya. "Bu Rani kok sering sakit ya akhir-akhir ini?" "Iya, perutnya juga kayak agak buncit." "Masa iya?" Gosip di desa kecil seperti itu cepat menyebar. Sementara Rifki, yang tahu rahasia sebenarnya, hidup dalam ketakutan. Setiap kali menatap wajah istrinya, Sinta, dadanya sesak. Ia ingin bicara, tapi lidahnya terkunci oleh dosa. Ia ingin lari, tapi kemana? Sinta mulai merasa janggal. Ia pulang dari rumah orang tuanya lebih cepat dari rencana, dengan wajah ceria membawa oleh-oleh. Tapi saat ia tiba di rumah ibunya, suasana berbeda dari biasanya. Warung sepi, dan Bu Rani tampak pucat saat melihatnya. "Ibu, kok kelihatan kurusan? Sakit?" tanya Sinta sambil memeluk. "Enggak, enduk, cuma capek aja," jawab Bu Rani, memaksa tersenyum. Namun mata seorang anak tak bisa dibohongi. Sinta tahu ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Dan entah kenapa, Rifki juga terlihat gelisah sejak mereka pulang. Ia sering melamun, jarang bicara, dan kadang menatap ibunya dengan wajah takut. Malam itu, Sinta tak bisa tidur. Ia mendengar ibunya menangis pelan di dapur. Tangisan yang berat, seperti membawa beban besar. Sinta mendekat perlahan dari balik pintu, tapi ia tak berani masuk. Ia hanya mendengar suara lirih ibunya berdoa. "Ya Allah, ampuni hamba MU ini. Aku telah hianati darah dagingku sendiri." Sinta menahan napas. Kata-kata itu menusuk telinganya, tapi belum ia pahami sepenuhnya. Ia menatap gelap malam dari celah pintu, melihat ibunya bersujud sambil menahan tangis. Ada sesuatu yang membuat dadanya ikut sesak, tanpa tahu kenapa. Keesokan harinya, Bu Rani mencoba menutup warung lebih awal. Ia mulai berpikir untuk pergi ke kota, mencari alasan untuk menghilang sementara waktu. Tapi sebelum niat itu jadi, bidan yang dulu memeriksanya datang menagih hasil tes lanjutan yang belum diambil. "Bu, hasilnya udah keluar ya? Tapi kenapa ibu belum kasih tahu suami? Ini penting lo buat kandungan." Kata "kandungan" yang terlontar dari mulut bidan itu terdengar jelas oleh Sinta yang sedang menjemur pakaian di depan warung. Ia menoleh. Jantungnya berdetak cepat. "Kandungan? Maksudnya apa, Bu?" Bidan itu kaget. "Loh, saya kira Bu Rani udah bilang, Sinta." Bu Rani langsung memotong cepat. "Sudah, Bu. Nanti saya jelaskan ke anak saya." Bidan pergi dengan wajah bingung, meninggalkan dua perempuan yang kini saling menatap. Satu ketakutan, satu penuh tanda tanya. "Ibu." Suara Sinta pelan tapi tajam. "Kandungan? Maksudnya apa?" "Ibu, hamil." Suasana hening. Hanya angin yang lewat, membuat tirai di jendela berkibar pelan. Bu Rani tak bisa menjawab. Air matanya jatuh begitu saja. Sinta melangkah maju. Wajahnya berubah pucat. "Ibu, siapa? Siapa ayahnya?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Bu Rani terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan ibu. Enduk. Ibu hilaf. Ibu berdosa besar." Sinta berteriak. "Siapa, Bu? Siapa yang tega ngelakuin ini sama ibu?" Bu Rani tak menjawab. Tapi tatapan matanya yang penuh air mata perlahan mengarah ke Rifki, yang berdiri di depan pintu, dengan wajah pucat, tubuh gemetar,
dan mata tak sanggup menatap balik. Detik itu, dunia seakan berhenti berputar. Sinta menatap keduanya bergantian. Air matanya jatuh deras, disertai suara parau yang keluar dari tenggorokan. Jadi ini alasannya kalian berdua aneh belakangan ini. Ibu, suami saya. Tak ada kata yang bisa menjelaskan perasaan Sinta malam itu. Dunia yang ia bangun dengan cinta dan kepercayaan hancur dalam sekejap. Burani jatuh tersungkur, menangis di lantai. Sementara Rifki hanya bisa menunduk, tanpa suara, tanpa pembelaan. Dan sejak malam itu, kehidupan mereka bertiga tak pernah sama lagi. Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terkuak, dan desa yang dulu tenang mulai bergetar oleh bisik-bisik yang tak bisa dihentikan. Pagi itu, udara di desa terasa berbeda. Matahari bersinar redup. Angin berhembus membawa bisik-bisik yang menggetarkan. Kabar tentang Burani yang hamil, dan desas-desus bahwa ayah dari anak itu adalah menantunya sendiri, telah menyebar lebih cepat dari angin pagi. Semula hanya 1-2 tetangga yang membicarakan di depan pagar, tapi tak butuh sehari untuk seluruh desa mengetahuinya. Warung yang dulu ramai kini sepi. Orang-orang hanya melirik dari jauh, menatap penuh tanda tanya dan cemoohan. Astagfirullah, masa ia mertua sama menantu? Kok bisa Burani yang dulu kelihatannya baik jadi begini? Kasihan anaknya, gak kebayang malu rasanya. Bisik-bisik itu menusuk lebih dalam dari pisau. Burani tak keluar rumah berhari-hari. Ia menutup pintu warung, menolak semua panggilan, bahkan tak sanggup menatap wajah siapapun. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk perutnya yang mulai membesar sambil menangis dalam diam. Sementara di rumah sebelah, Sinta memutuskan pergi ke rumah saudaranya di luar kota. Ia tak sanggup tinggal serumah dengan suami dan ibunya setelah malam itu. Tangisnya pecah saat berpamitan. Bu, aku gak tahu harus marah ke siapa. Aku cuma minta, jangan cari aku dulu. Aku butuh waktu buat tenang. Burani hanya bisa terisak, tak sanggup menahan anaknya pergi dalam keadaan seperti itu. Rifki mencoba mengejar, tapi Sinta tak menoleh sedikit pun. Ia pergi dengan wajah penuh luka yang tak akan sembuh dalam waktu singkat. Setelah Sinta pergi, Rifki dipanggil oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Desa kecil itu tak bisa dia melihat aib sebesar itu tanpa tindakan. Di balai desa, semua mata memandang tajam ke arahnya. Kamu sadar, Rifki, apa yang sudah kamu lakukan? Iya, Pak, saya hilaf. Saya salah besar. Jawab Rifki dengan suara bergetar. Hilaf? Kamu berbuat dosa besar. Dengan mertua sendiri. Saya siap tanggung semua, Pak. Saya siap menanggung dosa dan akibatnya. Ucapan itu membuat ruangan hening. Beberapa orang tua menunduk. Sebagian lainnya menggeleng tak percaya. Bagaimana mungkin seorang menantu bisa jatuh pada mertua yang selama ini dianggap seperti ibu sendiri? Malam itu, setelah dipulangkan dari balai desa, Rifki duduk di depan rumah Burani. Ia menatap langit gelap yang penuh bintang, tapi pikirannya kosong. Ia tahu, hidupnya telah berakhir. Bukan karena mati, tapi karena rasa malu yang akan terus hidup bersamanya. Burani membuka pintu perlahan. Wajahnya sembab. Matanya bengkak. Kenapa kamu kesini lagi, Ki? Bukannya lebih baik kamu pergi? Saya nggak tega ninggalin ibu sendiri, jawab Rifki lirih. Pergi, Ki. Ibu sudah hancur. Jangan tambah hancurkan diri kamu. Tapi Rifki tetap diam di sana, menunduk dalam-dalam. Ia tahu Burani benar. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat meninggalkan perempuan yang kini menanggung akibat dari dosanya juga. Hari demi hari berlalu. Burani mulai menutup diri sepenuhnya dari dunia luar.
Tak ada lagi senyum ramah yang dulu menyambut pelanggan di warungnya. Tak ada lagi tawa ringan yang membuat suasana desa hangat. Yang tersisa hanyalah perempuan yang berjuang melahirkan anak dari dosa dan penyesalan. Namun, di balik semua cemoohan dan hujatan, ada satu hal yang tak diketahui warga. Bu Rani tidak membenarkan apa yang terjadi. Setiap malam, ia menangis dan memohon ampun kepada Tuhan. Ia tahu, hidupnya tak bisa diulang. Tapi ia berharap Tuhan masih memberi kesempatan untuk menebus segalanya. Ya Allah, jika ini takdir yang harus aku jalani, jadikanlah ini penghapus dosa-dosaku. Jangan biarkan anak ini menanggung aib ibunya. Tangisnya pecah setiap kali doa itu terucap. Dan di tengah malam yang sepi, hanya suara jangkrik menemani perempuan yang kini memohon ampun di atas sajadah basah oleh air mata. Beberapa minggu kemudian, berita mengejutkan datang. Bu Rani dikabarkan pingsan di warung setelah berusaha kembali berdagang. Warga berlarian menolong, dan dari kejauhan, Rifki datang dengan wajah panik. Ia menggendong Bu Rani ke puskesmas dengan tangan gemetar. Di ruang bersalin yang sederhana, bidan keluar dengan wajah serius. Ibu Rani selamat, tapi bayinya lahir prematur. Perlu perawatan. Rifki menangis. Ia menatap bayi kecil di dalam inkubator. Tubuh mungil yang belum tahu dosa dunia. Ia menyentuh kaca pelan dan berbisik. Maafkan ayah. Nak, maafkan kami. Waktu berlalu perlahan. Desa yang dulu gempar mulai kembali tenang. Tapi nama Bu Rani tetap menjadi bisik-bisik di antara warga. Meski begitu, Bu Rani tak lagi peduli pada pandangan orang. Baginya, hidup kini hanya tentang satu hal, menebus dosa dan membesarkan anak yang lahir dari kesalahannya. Bayi kecil itu ia beri nama Amirul, yang berarti pemimpin yang lembut. Nama itu ia pilih bukan tanpa alasan. Ia ingin kelak anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kuat, meski lahir dari kisah yang kelam. Bu Rani kini tinggal sendirian di rumah kecilnya. Sinta belum kembali, dan Rifki pergi ke kota mencari pekerjaan setelah peristiwa itu. Tak ada yang tahu di mana dia sekarang. Ia meninggalkan sepucuk surat sebelum pergi. Bu, maafkan saya atas semua dosa dan kebodohan saya. Saya bukan suami yang baik, bukan menantu yang pantas, bahkan bukan manusia yang layak. Tapi izinkan saya menebus semua ini dengan pergi, bekerja keras, dan berdoa agar ibu bisa bahagia. Tolong jaga anak itu, Bu, karena di dalam dirinya ada darah saya juga. Semoga Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Rifki. Surat itu kusam oleh air mata Bu Rani. Ia membaca berulang kali. Setiap kali rindu menyergap. Bukan karena cinta, tapi karena luka yang ditinggalkan tak akan pernah hilang. Hari-hari berjalan sunyi. Bu Rani kembali membuka warungnya. Tapi bukan lagi untuk mencari uang. Ia menjual jamu, kopi, dan gorengan. Tapi setiap gelas kopi yang disajikan ia barengi dengan doa lirih. Ya Allah, jadikan setiap rezeki ini penebus dosaku. Warga perlahan mulai melunak. Melihat Bu Rani yang tak pernah membalas cemoohan dengan marah, malah selalu menunduk dan tersenyum, banyak yang akhirnya iba. Beberapa ibu mulai datang ke warung lagi, membeli jamu sambil berkata pelan, "Sabar ya, Bu. Semua orang pernah salah." Bu Rani hanya mengangguk dan tersenyum lembut. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur masih ada hati yang mau memaafkan. Sementara itu, di suatu sore, setelah bertahun-tahun berlalu, Sinta akhirnya pulang. Tubuhnya sudah kurus, wajahnya dewasa, tapi matanya masih menyimpan luka masa lalu. Bu Rani terkejut melihat anaknya berdiri di depan warung. "Sinta, Ibu." Keduanya saling memeluk.
Tangis pecah di antara aroma kopi dan angin sore yang lembut. Selama beberapa menit mereka hanya menangis tanpa kata. Lalu Sinta berkata lirih, "Aku benci ibu dulu. Tapi sekarang aku ngerti. Kadang kesepian bisa bikin orang kehilangan arah. Aku udah maafin ibu." Bu Rani menangis sejadi-jadinya. Dalam pelukannya, semua beban yang selama ini menghimpit terasa terangkat sedikit demi sedikit. Sinta kemudian melihat ke arah pojok warung, di mana seorang bocah kecil sedang duduk sambil menggambar di lantai bambu. Itu, dia. Iya, enduk. Dia Amirul. Sinta tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Bocah itu menatapnya polos, lalu berlari kecil memeluk kaki neneknya. Dalam tatapan mata polos itu, Bu Rani merasa Tuhan telah memberinya kesempatan kedua. Kesempatan untuk mencintai tanpa salah, dan memperbaiki yang telah hancur. Malam itu, mereka bertiga makan bersama untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Suasana sederhana, tapi hangat. Tak ada kata maaf yang diucapkan dengan mulut, karena hati mereka sudah saling memaafkan dalam diam. Sebelum tidur, Bu Rani menatap langit dari jendela kecil warungnya. Bintang-bintang bersinar lembut, dan angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Terima kasih karena masih Kau beri aku hidup. Meski penuh dosa, Engkau tak pernah menutup pintu ampunan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Bu Rani tidur dengan damai. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Itulah kisah nyata yang mengguncang satu desa, tapi juga mengajarkan kita betapa besar kasih dan ampunan Tuhan bagi hamba yang benar-benar menyesal. Sahabat kisah mantap malam, semoga dari cerita ini kita bisa belajar bahwa setiap kesalahan, sekecil apapun, selalu punya akibat. Tapi selama kita mau bertobat, pintu maaf dari Allah tak pernah tertutup. Bulan Sabit. Orang dengan tangan terlipat jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu ambil dari kisah ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan hati yang lembut untuk saling memaafkan.